Maaf, kita lanjutkan deh. Catatannya tadi adalah balok pratekan tuh pasti berat, iyalah, karena kan dia per segmen 6 meteran gitu ya, satu trailer gitu. Wah, itu beratnya luar biasa, berapa ton itu, sehingga membutuhkan alat angkut khusus, trailer yang khusus. Kemudian ini bukan kran, ini crane itu yang direct gitu loh. Crane diperlukan untuk menempatkan gelagar, jadi pas naro gelagar yang pracetak ke pilar atau abutmen itu kan pakai crane, butuh alat berat yang lebih. Yang kalau kemarin sempat sering kita dengar di berita, terjadi berkali-kali ada jembatan yang terguling, jadi baru bentuknya pre-stress baru ditaruh di abutmen, terguling karena saking panjangnya bentang gitu. Kemudian lanjut, penegangan harus dilakukan oleh pegawai berpengalaman dengan peralatan yang khusus. Iya, ini bahkan masih penarikan pre-stress itu kadang masih terkendala masalah sih sebenarnya. Itu apa namanya? Paten, karena masih ada patennya. Kemudian balok hanya dapat diangkut ke lapangan dalam jarak yang cukup dekat dari pabrik pada jalan yang baik ini. Pada jalan yang baik. Kenapa pada jalan yang baik? Ya karena beratnya tadi kan besar sekali. Sehingga balok dapat diangkut bisa juga diangkut dengan kapal bila perlu. Kabel baja pratekan dan alat penegangan harus diimpor, iya. Jadi mutu baja pretensionnya itu mutu tinggi sampai 1000 MPa, sehingga itu masih impor semua. Jacknya, kemudian angkur mati, angkur hidupnya masih impor, gitu kekurangannya. Itu catatannya ya. Nah, lanjut. Tentang pratekan ini untuk gelagar I dengan lantai komposit. Kalau menggunakan bentang sederhana, menggunakan pra penegangan itu sampai 30 meter, pasca penegangan tuh 30 meter, dan plus pasca penegangan tuh 25 meter. Ini kayaknya lama nih. Kalau yang sekarang, yang saya tahu ya, dari produk-produknya, contoh saja di Wika Beton gitu ya, itu sampai 40 meter bisa. Sampai 40 meter kok sekarang, gak cuma 30 meter. Lanjut, kemudian gelagar, oh ya benernya 40 meter. Gelagar I dengan lantai bentang komposit dalam bentang yang menerus. Oh, bedanya. Kalau tadi kan bentang sederhana, ini bentang menerus. Kalau bentang menerus dia sampai 40 meter, kalau di sederhana dia cuma 30 meter paling jauh. Tingginya L per 17,5. Ini penting sebenarnya untuk tembakan prediksi awal tinggi baloknya mau berapa. Gelagar I pra penegangan dengan lantai komposit dengan bentang tunggal itu masih 50 meter. Kemudian gelagar tipe T pasca penegangan itu sampai 45 meter gitu. Nah, kalau kita lihat prategang sendiri itu hanya bisa mampu mencapai bentang sedang, itu yang beton. Yang sedangkan di gelagar I prategangan tadi yang ini ya, itu bentangnya malah bentang pendek, cuma 25 meter tadi. Seperti itu. Ya, selanjutnya kalau tadi kita sudah bahas pre-stress, sekarang pre-stress tapi bentuknya adalah box girder. Kita lihat gelagar box beton pratekan dengan lantainya komposit itu sampai 40 meter bentangnya. Ya. Kemudian gelagar box dengan bentang sederhana, gelagar box monolitik, bentang sederhana. Oh, jadi monolit itu ya, antara plat lantainya yang ini kan dia cuma dikasih box bawah, kemudian dikasih shear connector. Kalau ini bener-bener dicor jadi satu, bisa sampai 50 meter bentangnya. Jadi kalau bentang sederhana dia sampai 50 meter. Ini yang ada di kalau di Jombor itu single cell ya. Ada yang double cell, yang single cell yang di Jombor itu. Ini namanya double cell.
di 2 buah box itu. Nah, yang bentang panjang ada ternyata, yaitu gara-gara box menerus dengan cantilever. Ini ada di pertemuan pertama. Jadi ini bentuknya itu box beton pre-stress itu bisa sampai 150 meter gitu. Kalau yang fenomenal itu yang sekarang ini itu loh, jembatan LRT di Jakarta yang dia tuh pakai box cantilever samping sekaligus dia belok. Jadi nggak, jembatannya bukan lurus tapi belok sekaligus pre-stress gitu. Nah, ternyata di beton Pategang ada satu jenis jembatan yang itu bisa memenuhi bentang panjang, yaitu adalah beton box cantilever gitu. Bahkan jembatan Pelengkung pun juga tidak bentang panjang ternyata, jadi baru bentang sedang gitu ya. Kesimpulannya apa dari seluruh jenis jembatan ini? Ternyata ya jembatan beton itu hampir seluruhnya itu berada pada bentang pendek dan sedang. Hanya satu inilah yang bentang panjang. Satunya itu yang cantilever ini, yang bentang panjang. Sisanya 150 meter ke atas itu didominasi oleh jembatan baja ini. Jadi untuk bentang yang 150 meter ke atas itu memang ranahnya sudah baja gitu. Lah kenapa kok baja? Ya karena memang secara struktur baja itu pasti lebih ringan daripada struktur beton gitu ya. Jadi kan kelihatan baja itu kan nggak mungkin semasif beton, pasti ada bolong-bolongnya kayak gini. Nah kenapa kok gitu? Karena memang material baja itu jauh lebih kuat daripada material beton, sehingga dia hanya membutuhkan volume material yang lebih kecil karena kekuatannya tinggi. Akibatnya berat sendirian jadi rendah, sehingga dia bisa menjangkau bentang panjang. Itulah keunggulan dari struktur baja. Nah kalau beton, karena dia berat, ya rata-rata hanya sampai struktur bentang sedang gitu, seperti itu. Nah tentunya saya ingin mengenalkan kalian tentang jembatan standar. Jadi jembatan yang sudah ada ukuran bakunya dari Bina Marga gitu ya. Nanti saya upload di kelas gambar-gambar standar Bina Marga untuk jembatan-jembatan ini. Jadi kalau ada box culvert bentuk plat berongga, plat T itu sudah ada gambarnya berapa, kalau panjang sekian, tingginya berapa, dimensinya berapa, itu sudah ada gambar standar dari Bina Marga. Untuk bentang PCI girder juga sudah ada, kemudian untuk komposit juga ada, untuk baja juga ada baja Rangka dan kalender Hamilton itu yang sampai dengan 100 meter. Nah ternyata dari standar Bina Marga, jadi jembatan dengan dimensi standar Bina Marga itu hanya menjangkau rata-rata bentang pendek untuk betonnya, ada yang sampai sedang lah, itu bentang pendek juga sih 30 meter, dan ada yang kalau untuk baja itu dia yang bisa sampai bentang sedang. Tapi kalau untuk bentang panjang emang tidak ada standarnya, jadi memang benar-benar desainnya itu unik per kasus, jadi tidak bisa sama. Kalau yang standar ini, kalau bentang sekian maka pakai aja yang ukuran sekian, itu sudah ada. Nanti saya upload di kelas gitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan lebih detail tentang masing-masing jenis jembatan berdasarkan strukturnya. Kesimpulannya, tetap yang lebih panjang adalah struktur dari baja, gitu ya. Sedangkan struktur beton ini tadi paling panjang adalah struktur dengan bentang paling banyak, struktur sampai bentang menengah. Ada satu jenis struktur beton yang bisa sampai bentang panjang, yaitu struktur box cantilever, seperti yang sudah saya contohkan di pertemuan pertama dulu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke intinya tentang lalu bagaimana caranya kita memilih mau pakai bentang panjang, bentang sedang, atau bentang pendek gitu ya. Berikut ini adalah penjelasannya. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke intinya tentang faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pemilihan panjang bentang.
Satu adalah kondisi morfologi sungainya, jadi sungainya sungai dalam atau sungai dangkal, gitu ya. Dua, kondisi aliran sungainya, apakah membawa hanyutan besar atau tidak, gitu. Kemudian kondisi lalu lintas di bawah jembatan, apakah itu di bawah jembatan itu untuk alur bayaran, apakah untuk jalan tol, atau kalau jalan biasa, atau cuma air biasa, air saja, tidak ada lalu lintas apapun. Kemudian biaya konstruksi dari superstructure-nya versus substructure-nya, dan juga biaya peliharaan. Kemudian kondisi jaringan jalan menuju, nah ini tadi saya bilang di catatan tadi loh, jadi untuk yang pre-structure sangat tergantung dari lokasinya. Nanti saya jelaskan lebih jelasnya kenapa kondisi jaringan jalan. Kemudian terakhir dengan kemampuan perawatan. Ini kayaknya hampir mirip ya dengan yang pertemuan 2 kemarin. Cuma kalau pertemuan 2 kemarin kan kita milih jenis material jembatan. Kalau ini kita menentukan panjang bentangnya. Ini ya akan ngaruh ke jenis jembatan juga sih sebenarnya. Kita awali dari yang pertama, kondisi morfologi sungai, yaitu sungai dalam atau sungai dangkal. Saya berikan ilustrasi begini. Kalau kita punya sungai yang kita lewati adalah sungai dangkal, apa yang kita pilih? Apakah bentang rangka panjang atau plat beton, jembatan plat beton pendek-pendek dengan banyak pilar? Kira-kira mana yang lebih murah gitu? Jawabannya adalah yang kanan. Jadi bentang pendek tapi banyak dengan banyak pilar itu biasanya akan lebih murah daripada satu bentang panjang tanpa ada pilar, karena harga baja itu mahal. Jadi baja sepanjang ini itu akan masih lebih mahal daripada pilar pendek-pendek seperti ini. Kan pilar pendek-pendek nih. Nah, pilar yang pendek itu artinya apa? Pelaksanaannya mudah, kemudian harganya jadi murah. Kalau pilarnya pendek-pendek ya. Jadi banyak pilar pun masih murah gitu maksudnya. Apalagi struktur atasnya itu cuma dari plat, sehingga ya relatif murah gitu, tidak mahal-mahal sekali. Jadi kalau dari dua kondisi ini, kesimpulannya kalau sungainya dangkal sehingga mudah membangun pilar dan pilarnya juga pendek, maka lebih menguntungkan kita ambil yang opsi bentang pendek-pendek tapi banyak daripada satu bentang tapi panjang. Ilustrasi kedua, bagaimana kalau sungainya dalam? Apakah kita pilih yang kiri atau yang kanan? Nah, kalau kayak gini, maka pilihannya malah jadi yang sebelah kiri. Lihat aja nih, betapa pilarnya begitu. Yang ini tinggi sekali pilarnya, yang ini juga tinggi, yang ini terpaksa fondasinya harus dalam karena ini kan bidang longsor ya. Nggak mungkin fondasinya itu berhenti di sini, pasti di bawahnya lagi. Ya kalau kayak gini kan mahal sekali pilarnya. Ini kan lebih mahal daripada yang kiri. Akhirnya semahal-mahalnya rangka baja itu masih lebih murah daripada pilar-pilar yang dalam seperti ini. Lagi pula, secara teknis di lapangan, kalau pada sungai yang dalam segini biasanya kan alirannya deras. Susah untuk bangun yang di sini. Bangun yang di tengahnya agak susah. Yang di pusat aliran air sungai gitu.